Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Kali ini kita bakal bedah salah satu saham yang lagi panas-panasnya, paling sering diomongin, tapi juga paling bikin bingung. Ya, Bumi Resources. Kayak roller coaster, naik kenceng, terus tiba-tiba turun drastis. Sebenarnya ada apa sih sama saham ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tapi tunggu dulu. Seperti biasa ya, saya mau kasih disclaimer dulu. Obrolan kita ini murni buat edukasi dan nambah wawasan aja. Sama sekali bukan ajakan buat beli atau jual saham. Ingat, keputusan investasi itu 100% tanggung jawab kalian. Jadi jangan lupa riset sendiri ya. Oke, siap? Kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Awal tahun itu Bumi terbang tinggi, nyentuh rekor tertinggi 5 tahunan, bikin investor girang banget. Tapi, nggak lama kemudian, harganya malah terjun bebas. Anjloknya parah banget. Ini bukan sekedar koreksi biasa, ini udah kayak drama di lantai bursa. Yuk kita coba urai misterinya. Kita mulai dari puncaknya dulu. Coba lihat angka ini. Tanggal 6 Januari, Bumi itu sempat ada di harga Rp484 per lembar. Gila, ini harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Banyak banget yang mikir, wah, ini dia nih, Bumi bakal terus naik. Tapi, coba lihat apa yang terjadi selanjutnya. Cuma dalam waktu 2 bulanan aja, tepatnya tanggal 17 Maret, harganya anjlok sampai ke Rp206. Itu turun lebih dari separuhnya loh. Dari puncak euforia ke jurang kepanikan. Jadi, apa sih biang keladinya? Oke, petunjuk pertama dan yang paling gampang dilihat itu biasanya dari aliran duitnya. Kalau mau tahu kenapa harga saham anjlok, kita harus ikutin jejak uangnya. Siapa yang jualan gede-gedean? Nah, dalam kasus Bumi ini, pelakunya lumayan jelas, investor asing. Sebelum kita lihat angkanya, kita samain dulu ya pemahamannya. Apa sih net sell itu? Gampangnya gini, net sell itu terjadi waktu investor asing lebih banyak ngejual saham daripada beli. Kalau angkanya gede, itu artinya ada tekanan jual yang masif dari mereka. Nah, ini dia angkanya. Dari Januari sampai Maret, investor asing itu net sell di saham Bumi senilai Rp7,57 triliun. Wow, ini angka yang luar biasa besar teman-teman. Gede banget. Ya jelas saja harganya longsor kalau diguyur jualan segitu banyak. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka rame-rame kabur? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Unik banget, di saat harga sahamnya lagi diobrak-abrik, di dalam perusahaannya sendiri justru lagi ada perubahan yang super gede. Bumi ini bisa dibilang lagi proses ganti baju atau transformasi total. Perbandingannya kelihatan jelas di sini. Bumi yang kita kenal dulu sebagai rajanya batu bara, sekarang lagi banting setir. Mereka sadar nggak bisa selamanya bergantung sama batu bara. Fokusnya sekarang pindah, diversifikasi ke mineral lain yang nilainya lebih tinggi, kayak emas, tembaga, sambil ngebangun citra baru sebagai perusahaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan ini bukan cuma omongan loh, pihak manajemen Bumi sendiri, lewat Pak Christopher Keifong, ngomong langsung kalau logo baru mereka itu ya simbol dari transformasi ini. Ini kayak ngasih sinyal yang jelas banget ke pasar. Hey, kami bukan Bumi yang dulu lagi. Tentu aja, perubahan bisnis sebesar ini nggak lepas dari siapa yang megang kendali. Nah, di balik transformasi Bumi, ada juga pergeseran kekuatan di level pemegang saham. Ini bukan main-main nih, ini permainannya para raksasa. Coba kita lihat datanya. Per Februari, Much Energy, yang kita tahu ada kaitannya sama grup Salim, sekarang jadi pengendali utama dengan kepemilikan hampir 46%. Masuknya pemain segede grup Salim sebagai pengendali ini nunjukin ada komitmen dan pastinya modal yang super kuat buat ngawal transformasi Bumi ke depan. Jadi, kalau kita bedah, pemain kunci di balik Bumi ini campuran antara konglomerat legendaris lokal kayak Grup Salim dan Grup Bakri, plus institusi keuangan global kelas kakap macam UBS dan BlackRock. Kalau udah nama-nama besar ini yang main, artinya Bumi ini bukan lagi saham buat iseng-iseng. Ini udah jadi arena pertarungan strategis para raksasa. Oke, kita udah kumpulin beberapa kepingan puzzle-nya nih. Ada tekanan jual asing yang brutal, ada transformasi bisnis yang radikal, dan ada pemain-pemain raksasa di belakangnya. Terus, gimana dong nasib Bumi ke depan? Nah, ini dia yang bikin pusing, karena sinyal-sinyal yang ada itu saling bertentangan. Di kubu yang pesimis, sinyal negatifnya jelas banget. Secara teknikal, trennya masih turun terus alias downtrend. Duit asing juga masih terus keluar. Tapi, di kubu optimis ada juga amunisinya. Harga batu bara global justru lagi bagus-bagusnya. Rencana mereka buat masuk ke tambang emas juga menjanjikan banget. Beberapa analis bahkan masih pasang target harga di 280. Oh ya, satu lagi. Indikator RSI-nya udah oversold. Artinya udah jenuh jual banget, yang kadang bisa jadi pertanda awal pembalikan harga.
Rasa pesimis ini kerasa banget di kalangan investor retail. Lihat aja komentar dari forum saham ini. Ada yang takut banget Bumi bakal balik lagi jadi saham gocap alias 50 perak. Ini kayak cerminan trauma masa lalu dan kekhawatiran karena harganya terus-terusan turun. Tapi lucunya, lihat deh komentar ini. Cuma beda beberapa bulan, waktu harganya lagi di atas, optimismenya meluap-luap, targetnya aja sampai 500. Ini nunjukin dengan jelas gimana opini di pasar itu terbelah dua. Ada yang super pesimis, ada juga yang super optimis. Jadi, pembahasan kita kali ini kita tutup dengan satu pertanyaan besar. Di satu sisi ada tekanan jual yang nggak main-main, tapi di sisi lain ada pondasi baru yang lagi dibangun dengan sangat serius oleh pemain-pemain kelas berat. Pertanyaannya bukan lagi soal Bumi yang dulu, tapi soal Bumi yang baru ini. Mampukan mereka membalikan keadaan? Nah, cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.